Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sabar Menanti Suara Tuhan. Suatu saat Allah pasti mengizinkan kita mengalami keadaan yang benar-benar sulit. Kita seperti ada di lembah kekelaman yang benar-benar gelap. Keadaan kita benar-benar menyakitkan. Kita menjadi bingung, putus asa, dan sangat frustasi seperti Ayub. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan, kita hendaknya tidak ceroboh dengan berusaha untuk keluar dari keadaan itu tanpa memperhatikan suara Tuhan. Usaha-usaha seperti itu adalah usaha mengubah nasib, arah hidup, atau keadaan. Kita harus tetap tekun menantikan kehendak Bapa dalam hidup kita. Pada waktu situasi hidup memburuk, biasanya kita tergoda untuk mengambil keputusan demi dapat segera keluar dari keadaan tersebut dengan berbagai alasan yang kita bisa buat. Padahal, kita harus lebih memperhatikan perasaan Bapa. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Bapa pasti berbicara dan memberi petunjuk kepada kita. Maka dibutuhkan kesabaran untuk menantikan suara Tuhan. Roma 12 ayat 12 menuliskan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Kalau kita serius mau memperhatikan perasaan Tuhan, kita akan takut untuk mengambil keputusan yang sembarangan. Rasa takut atau gentar ini akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dan itu artinya nurani kita masih bisa dilatih untuk mengerti kehendak Allah secara akurat. Kalau sampai kita tidak memiliki rasa takut, kita tidak memiliki rasa gentar, berarti nurani kita sudah tidak bisa didewasakan untuk mengerti kehendak Allah secara tepat. Saudara, sebenarnya keadaan sulit atau lembah kekelaman yang terjadi dalam hidup kita itu dimaksudkan Tuhan sebagai bagian dari proses untuk menghayati kehadirannya. Sebab kehadiran Allah dalam hidup kita melalui berbagai kejadian pasti memiliki maksud-maksud yang bernilai kekal. Pasti ada bagian dalam diri kita yang perlu diubah demi tercapainya maksud keselamatan yang Tuhan sediakan. Kita sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana mengubah diri kita. Hanya Allah, hanya Tuhan yang tahu bagaimana mengubah diri kita melalui keadaan yang sulit dan membingungkan yang harus kita hadapi. Maka saudara, kita harus tetap tenang dan diam supaya bisa lebih memperhatikan, supaya bisa lebih melihat maksud Allah dalam hidup kita
melalui masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Kadang-kadang ketika kita bertanya, Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi? Tuhan pun juga tidak segera menjawab. Namun, kemudian melalui kehadirannya secara senyap yang sepertinya tidak menjawab, kita justru menangkap jawabannya. Kita sendiri sampai tidak menyadari bahwa itu merupakan jawaban Allah. Semua itu Tuhan lakukan supaya kita tidak menggampangkan, meremehkan Dia, dan menganggap Dia murahan. Saudara, Allah itu Maha Agung, dan keagungannya bisa kita rasakan melalui kebijaksanaan dan kecerdasannya bertindak dalam hidup kita. Kita harus sabar menghadapi keadaan sulit, saudara. Kita harus tetap teduh, menantikan suara Tuhan, menantikan Tuhan bertindak. Misalnya, ketika kita mempunyai masalah ekonomi, biasanya yang kita inginkan Allah segera menyelesaikannya. Ternyata cara Allah menolong kita tidak demikian. Allah justru diam dan membiarkan keadaan itu. Tetapi tahap demi tahap akhirnya selesai. Bahkan seakan-akan selesainya secara kebetulan. Banyak orang tidak menangkap, tidak mengerti bahwa semua kejadian bertahap tersebut sebetulnya merupakan tindakan Allah. Namun, kalau kita sudah belajar, kita akan tahu bahwa Allah lah yang sesungguhnya bertindak. Memang banyak kejadian yang seakan-akan terjadi secara kebetulan. Padahal sebenarnya semua merupakan rancangan tangan Bapa yang cerdas dan bijaksana. Dengan pengalaman tersebut, kita akan semakin peka terhadap tindakan Allah. Kita semakin peka terhadap suara Allah. Semuanya berlangsung tahap demi tahap, saudara. Orang percaya tidak akan tergeletak. Allah akan menjawab secara bertahap. Semakin berumur, kalau kita setia berjalan dengan Tuhan, kita akan semakin peka dan teliti memahami cara kerja Allah. Sebab itu, kita harus serius berurusan dengan Dia. Jangan sampai setelah menutup mata, kita baru sadar bahwa ternyata ada realitas Allah dan pemerintahannya yang tidak pernah kita alami ketika kita masih hidup. Mari, jangan hanya fokus pada realitas lahiriah yang tampak mata saja, yang bisa kita lihat dan kita raba. Tapi mari, selagi masih diberi kesempatan, kita sadari, hayati, dan investasikan hidup kita kepada realitas Allah dan kerajaannya. Kita fokuskan hidup kita kepada Allah dan kerajaannya. Itu benar-benar ada, saudara. Sebab selangkah kita menutup mata, selangkah jantung kita berhenti berdetak, selangkah nadi kita berhenti berdenyut, selangkah itu juga kita melihat kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.